Oke, saya mau langsung ke Pak Said Didu. Pak Said Didu, tadi kalau Prof. Abdul Qadir mengatakan bahwa bicara mengenai PCR yang berbayar ini ada dua hal. Kalau untuk PCR yang memang untuk keperluan pribadi, misalnya bepergian dan lain sebagainya, itu berbayar. Tapi berbeda dengan keperluan untuk epidemiologi. Tanggapan Pak Said Didu seperti apa? Justru saya itu yang saya, selamat pagi Pak Abdul Qadir. Pencegahan itu adalah kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi. Jadi sangat aneh apabila pemerintah membebankan kepada rakyat untuk membayar demi pencegahan. Justru pengobatan yang pribadi. Nah, jadi menurut saya ini justru menjadi pemikiran. Sebaiknya kalau pencegahan itu, karena ini publik, jangan dibebankan kepada rakyat. Saya kembali mengulangi pernyataan saya, boleh dibebankan kepada rakyat, tapi menjadi pendapatan negara, bukan pendapatan perusahaan. Nah, contoh helm dan SIM itu kepencegahan untuk menabrak orang, bukan kepentingan pribadi. Juga ada pribadi sedikit, tapi kepentingan menabrak orang, jangan sampai menabrak orang, sehingga membayar tapi menjadi pendapatan negara. Nah, jadi sangat susah dibantah, sangat berbahaya ke depan apabila untuk kepentingan publik sudah ada ruang untuk dibebankan kepada rakyat. Karena ini tugas negara, bukan tugas rakyat untuk membiayai itu. Jadi mohon nanti Pak Abdul Qadir menyampaikan ke dalam bahwa ini pemikirannya berbeda ini. Ya Pak. Nah. Oke, baik. Langsung silakan, saja Pak. ditanggapi oleh Prof. Abdul Qadir. Silakan Prof. Pemikiran seperti itu juga benarnya, ada juga benarnya, tapi demikian begini. Saya kira Ibu Neti mengerti dan memahami betul bahwa pemerintah itu mengalokasikan anggaran yang sangat besar untuk melakukan testing tracing sampai kepada treatment. Itu luar biasa. Di Komisi 9 DPR kami selalu melaporkan kepada Ibu Neti tentang bagaimana penganggaran dari pemerintah untuk menganggarkan tentang pengadaan reagen misalnya, pengadaan hazmat, pengadaan AMHP, pengadaan alat-alat laboratorium untuk melakukan testing, tracing, dan sebagainya. Itu luar biasa anggaran yang kita keluarkan. Dan itu memang selama masyarakat itu melakukan pemeriksaan pada laboratorium pemerintah yang memang kita berikan subsidi untuk pemeriksaan PCR itu, maka itu tidak bisa menarik bayaran. Tidak ada tarikan bayaran kalau mereka melakukan pemeriksaan di laboratorium, di rumah sakit yang memang sudah ditunjuk pemerintah dan pemerintah memberikan subsidi untuk itu tidak menarik bayaran sama sekali. Tetapi untuk mereka-mereka yang memang menggunakan fasilitas-fasilitas swasta, ya ini memang karena swasta itu kan memberikan investasi, membeli alat, membeli reagen dan sebagainya, sehingga dengan demikian pada saat masyarakat itu karena kebutuhan pribadinya untuk perjalanan dan sebagainya, maka dia memerlukan persyaratan itu, maka itu tentunya dilakukan pembayaran kepada laboratorium-laboratorium tersebut. Saya kira ini Pak Ibu Neti paham betul ini soal penganggaran yang kita siapkan dan disiapkan oleh pemerintah Pak Said Didu. Anggaran yang disiapkan pemerintah termasuk untuk testing, tracing, dan treatment itu menghampiri 100 triliun Pak. Itu luar biasa. Itu juga adalah salah satu komitmen pemerintah sesuai dengan undang-undang wabah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk menanggung semua pembiayaan daripada semua masyarakat yang berakibat dampak daripada wabah COVID-19 ini. Oke. Karena sudah di-mention ya tadi disinggung Bu Neti, gimana Bu Neti? Halo? Harga ya, Prof. Qadir. Yang pertama saya harus katakan kebijakan ini tidak partisipatif ya, tidak melibatkan rakyat ya, boro-boro rakyat, tidak juga melibatkan wakil rakyat karena memang kebijakan ini dibuat pada saat masa reses ya, anggota DPR RI kembali atau terjun ke dapilnya masing-masing. Yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu asumsi publik ini yang harus dijawab oleh pemerintah. Kenapa kemudian awal-awal pandemi tinggi, kemudian bisa turun, kemudian juga ditentukan dari lamanya hasil pemeriksaan, bisa beragam harganya. Nah, menurut saya ini yang harus dijawab oleh pemerintah. Kemudian sangat wajar kalau masyarakat membandingkan
mahalnya harga PCR di Indonesia dengan PCR di negara tetangga misalnya, sebutlah India ya. Kenapa kemudian India bisa rendah seperti itu? Nah, ini menurut saya yang makin memicu polemik di tengah masyarakat. Saya masih sepakat sama Prof. Kadir ya, bahwa Kepres nomor 12, Prof, bencana nasional non-alam disebabkan oleh pandemi ini masih berlaku, dan sudah 1,5 tahun lebih pandemi ini melanda Indonesia, banyak warga yang terdampak. Jadi angka 300.000 atau sekarang diturunkan jadi 275 itu masih sangat berat buat masyarakat, seperti itu. Dan ini satu lagi yang perlu saya soroti. Ini bertolak belakang dengan keinginan pemerintah untuk memulihkan ekonomi. Jadi satu sisi pemerintah ingin mempercepat pemulihan ekonomi nasional dengan memberlakukan 100% kapasitas pesawat seperti itu. Tapi kemudian dalam tanda kutip yang dihukum, yang diberati adalah masyarakat itu sendiri, seperti itu. Oke. Sedikit lagi Prof. Abdul Kadir boleh langsung menanggapi apa yang disampaikan Ibu Neti? Ibu Neti mengenai harga tarif PCR kita dibandingkan dengan negara-negara lain misalnya. Terus terang Ibu Neti, sekarang ini batasan tertinggi tarif PCR di Indonesia itu adalah terendah di antara semua negara-negara ASEAN. Kita bisa cek misalnya harga tarif PCR yang ada di Malaysia, di Singapura, di Filipina dan sebagainya, kita adalah terendah pada saat sekarang ini. Jadi di antara negara-negara ASEAN, pemerintah Indonesia atau harga tarif PCR di Indonesia itu adalah yang paling murah. Sekarang kalau kita bandingkan dengan India, memang tidak bisa comparable dibandingkan dengan India. Kenapa? Karena India itu mempunyai populasi yang sangat besar, sekitar 2 miliar. Kemudian India itu menghasilkan dan memproduksi sendiri alat-alatnya, reagennya di dalam negeri. Kalau kita sih sekarang ini masih mengandalkan impor. Jadi masih sekitar 80% reagen yang kita gunakan di Indonesia itu adalah impor. Itu tentunya karena harga impor inilah yang menyebabkan juga masih tingginya angka daripada tingginya tarif PCR ini. Namun demikian, ini salah satu solusi yang kami pikirkan kemarin itu adalah kita sekarang ini sudah meminta kepada pemerintah untuk melakukan pembebasan bea masuk kepada barang impor khusus untuk mesin dan reagen untuk PCR ini. Seperti itu. Baik, Prof, kan ketetapannya sudah ada ya 275 dan 300. Gimana masyarakat minimal mengawasi dan memastikan bahwa tidak ada praktik-praktik curang misalnya. Kemudian apa yang akan menjadi dampak bagi laboratorium atau Vaskes atau siapapun itu yang menyelenggarakan tes PCR dengan ketentuan yang mungkin saja di atas ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Bagaimana meratakan agar harga ini sama di pasaran begitu, Prof? Saya sampaikan tadi bahwa tanggung jawab kita terhadap bagaimana pencegahan penularan COVID-19 ini adalah tanggung jawab bersama. Baik itu pemerintah, semua stakeholder termasuk juga swasta. Oleh karena itulah pada kesempatan ini juga kami menghimbau kepada teman-teman saya yang melakukan pemeriksaan PCR baik di rumah sakit, di laboratorium dan pasienkes lainnya untuk mengikuti surat edaran yang telah kami keluarkan ini. Tentunya pengawasan dan pembinaan kami serahkan kepada Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota untuk melakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tarif seperti ini. Dan tentunya kewenangan ada pada Dinas Kesehatan setempat. Dinas Kesehatan tentunya bisa memberikan semacam teguran, bisa memberikan teguran lisan, teguran tertulis, sampai kepada teguran yang lebih berat. Misalnya saja penutupan laboratorium dan pencabutan surat izin operasional bila mana masih ada laboratorium, ada pasienkes yang tidak mematuhi aturan sesuai dengan surat edaran ini. Oke, satu lagi nih Prof. Jadi kalau misalnya siapapun itu menemukan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan, saya boleh foto, saya boleh videokan, dan saya laporkan ke Dinkes tempat, begitu? Dinkes itu adalah perpanjangan tangan kita di lapangan, seperti itu. Oke. Baik, terima kasih Prof. Abdul Kadir, Pak Saididu, terima kasih Bu Neti, juga terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali, salam sehat selalu Bapak-Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.